Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah disidangkan di pengadilan. Ada yang menarik dari persidangan Verdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni buku hitam yang selalu digenggam sang pembunuh ajudan. Tak hanya di pengadilan, Sambo juga memegang erat buku hitam saat menjalani sidang etik di kepolisian, juga saat pelimpahan barang bukti dan tersangka di kejaksaan. Apa sebenarnya isi buku berwarna hitam ini? Benarkah hanya catatan harian sang mantan Kadif Propam? Atau berisi catatan kelam sejumlah koleganya di kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum menguak buku hitam Sambo. Terdakwa Verdi Sambo SHIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Kompas menulis relasi Sambo di kepolisian lancarkan pembunuhan. Sejumlah anggota Polri terseret skenario Sambo. Ada terjerat pembunuhan berencana, ada yang tersangkut perintangan penyidikan. Akankah Sambo mengambil alih tanggung jawab atau malah Sambo akan membuka semuanya di meja persidangan? Publik menantikan buku hitam Sambo. Apakah buku itu menyimpan data dan informasi sebagaimana buku lain dalam kasus pidana lain? Sudah hadir di studio ini sejumlah narasumber. Di ujung sebelah kanan ada Rasa Mala Aritonang, kuasa hukum Verdi Sambo. Malam, Bang Mala. Malam, Mas Budiman. Di sebelah kiri saya ada Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Pak Beni Mamoto. Malam, Pak Beni. Malam. Kemudian di ujung sebelah kiri ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Malam, Mas Sugeng. Dan melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari. Selamat malam, Tobas. Selamat malam, Mas Budiman. Oke. Sebelum saya memulai dialog, kita coba terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alva, bisa dijelaskan update perkembangan sehari sidang obstruction of justice pada hari ini, bagaimana perkembangannya? Selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Sampai saat ini usai sudah sidang obstruction of justice atau perintangan penegakan hukum atau perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua terhadap 6 terdakwa. 6 terdakwa semuanya sudah disidangkan atau dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tidak semuanya kemudian mengajukan nota keberatan atau eksepsi, hanya 3 saja. Mereka adalah Arif Rahman Arifin, kemudian Baikuni Wibowo, dan juga Cuk Putranto. Mereka mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan karena dianggap isi dakwaannya dibacakan oleh jaksa penuntut umum terlalu terburu-buru. Sedangkan untuk kuasa hukum dari 3 terdakwa lainnya, termasuk itu Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, dan juga Irfan Widianto, justru mengapresiasi isi dari dakwaan yang sudah dijabarkan atau dipaparkan oleh jaksa penuntut umum. Dari hasil surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini kemudian diketahui secara detail apa peran dari ke-6 terdakwa ini, mulai dari yang memerintahkan menghapus CCTV atau mengamankan CCTV hingga mereka yang kemudian mengeksekusi dan mengetahui bahwa di saat itu Yosua Huta Barat masih hidup ketika skenario yang kemudian disampaikan oleh Verdi Sambo ini didengar oleh para anak buahnya. Tapi kemudian berujung pada sidang dakwaan hari ini, yang artinya ke-6 terdakwa ini kemudian terlibat dalam perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti. Ke-6-nya kemudian didakwakan dengan pasal berlapis, yaitu 2 pasal. Yang pertama ada pasal 49 Jungto, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang ITE.
dengan subsidiar pasal 48 ayat 1. Kemudian dakwaan kedua yaitu pasal 233 KUHP, jungto pasal 55 dengan subsidiar pasal 221 ayat 1. Kemudian yang menjadi menarik dari persidangan hari ini, tadi sempat persidangan terhenti sebentar karena terdakwa ke-6 yaitu Irfan Widianto ini mengajukan penundaan sidang atau pembacaan sidang karena sedang mengajukan pra-peradilan atas penahanan terhadap Irfan Widianto. Tapi lagi-lagi majelis hakim menolak permohonan tersebut dan melanjutkan pembacaan sidang dakwaan. Artinya agenda persidangan masih terus berlanjut dan para terdakwa yang kemudian mengajukan nota keberatan ini diberikan waktu selama 1 minggu dan sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Untuk agenda selanjutnya, Mas Budiman dan juga saudara, adalah esok hari, yaitu sidang lanjutan terhadap Ferdi Sambo dengan agenda mendengarkan jawaban dari jaksa penuntut umum atas nota keberatan yang diajukan oleh Ferdi Sambo. Mas Budiman. Oke, baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alvania Rizky, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ke Teguh Sugeng terlebih dahulu. Sugeng, ini banyak sekali polisi-polisi yang kemudian terlibat dalam kasus Sambo, termasuk tadi perintangan penyidikan ada 5. Apa yang Anda baca dengan begitu banyaknya polisi yang terlibat? Kalau saya melihat ini satu bentuk relasi, ya, relasi kuasa yang terbangun karena memang kewibawaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh FS, ya, Ferdi Sambo. Relasi kuasa yang kemudian di sana terbentuk kultur yang menurut saya subkultur yang buruk. Ya. Kultur yang buruk? Iya, kalau kultur yang baik kan memang normatif, ya. Tapi kemudian terbentuk subkultur yang buruk yang sebetulnya bertentangan dengan tidak sejalan dengan kode etik, yaitu siap walaupun siap, ya, kan biasa nih, siap salah. Tapi kan biasa juga ketika itu keliru, itu kemudian mereka jadi permisif untuk menerima itu sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Makanya satu gerbong masuk jurang sama-sama itu. Masuk jurang sama-sama. Tapi gini, apakah nggak mungkin anggota-anggota di bawah FS, di bawah Ferdi Sambo itu pelawan atau nggak maulah melaksanakan perintah dari Ferdi Sambo? Oh ya, mungkin saja. Mungkin saja? Mungkin saja. Disinilah terletak adanya integritas, ya. Kalau kita bicara normatif, integritas. Karena ada juga yang saya dengar tidak terjerembab. Tidak terjerembab? Ada juga, ya. Saya mendengar ada juga yang tidak terjerembab, ya. Walaupun itu 1-2, ya. Tapi kalau tidak dilaksanakan bukan nanti insubordinasi? Kalau tidak dilaksanakan mungkin mendapat catatan buruk saja dari FS, ya. Tetapi FS sendiri mungkin tidak bisa menindak dia terkait dengan perintah yang terlarang tersebut, kecuali catatan lain, ya, catatan buruk lain yang dia miliki terkait polisi tersebut, ya. Dan catatan-catatan buruk itu banyak FS punya, ya. Banyak juga FS punya catatan-catatan terhadap buruk semua anggota polisi? Bukan semua lah, kalau semua kan 460.000, ya. Tapi dia punya terkait dalam jangkauan tugas dan kewenangannya. Bagi Kadif Propam? Betul, ya. Oke. Itu kan biasanya adalah laporan-laporan buruk tentang perilaku polisi yang masuk kepadanya. Oke. Ya. Ya, saya ke Taufik Basari. Tobas, ini banyak sekali anggota polisi yang kemudian terbawa-bawa, ya, karena mengikuti skenario Sambo. Kalau Komisi 3 DPR yang dibaca dari ini apa? Ya, saya setuju seperti yang dikatakan Mas Sugeng tadi bahwa ada problem kultural, ya, bahwa masih banyak personal-personal polisi yang kemudian merasa korps Depri-nya lebih tinggi, ya, semangat korpsnya lebih tinggi, tapi bukan untuk hal yang positif, tapi untuk menutup-nutupi suatu kesalahan. Dan ini menurut saya lah yang harus diperbaiki. Ini salah satu akar masalah kita di mana kultur ini harus kemudian kita hilangkan. Sehingga yang kita kedepankan adalah persoalan integritas dan akuntabilitas. Nah, ini menjadi PR-nya Pak Kapolri memang untuk memulai mengubah paradigma dan kultur ini. Ya. Walaupun memang harus kita akui kultur ini mungkin hanya berlaku di beberapa bidang, beberapa unit di kepolisian. Ada juga sebenarnya unit-unit lain yang sebenarnya harus kita berikan perhatian karena memang mereka
tidak terlibat dalam persoalan-persoalan seperti ini, seperti Babin Kaptipmas misalnya. Mereka sebenarnya perlu kita berikan penghargaan karena mereka lah sebenarnya wajah Polri di tengah-tengah masyarakat di desa-desa, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat di desa-desa. Tapi sayangnya perhatiannya belum besar gitu ya. Nah, oleh karena itu apakah Tobas, ini karena memang pengaruhnya Sambo yang begitu kuat sebagai Kadif Propam dan juga Kasatgasus Kepala Satgas, atau memang ini kultur yang biasa polisi melindungi polisi sebetulnya? Saya melihat dua-duanya ya. Yang pertama yang menjadi problem dasar memang soal kultur. Tapi di sisi lain khusus untuk kasus ini ya mungkin juga ada peran dari relasi kuasa yang dimiliki oleh Pak Sambo ini dengan pihak-pihak yang dia suruh untuk menutup-nutupi kasus ini, melakukan rekayasa dan sebagainya. Tapi dari kasus ini sebenarnya kita bisa lihat nanti polanya ya. Bisa ditanyakan kepada orang-orang yang kemudian terlibat ini, mengapa mereka tidak melawan? Mengapa mereka tidak kemudian menyatakan bahwa ini salah atau mereka tidak mau untuk melakukannya? Kenapa mereka tetap mau melakukan hal ini? Nah, itu yang harus digali juga. Oke. Nah, di sini supaya kita dapatkan polanya seperti apa. Ketika kita sudah dapatkan polanya, berarti kita bisa mendapatkan akar masalahnya kenapa. Kemudian mereka mau saja mengikuti, apakah memang benar-benar karena pengaruh Sambo, ataukah memang ada persoalan budaya. Nah, itu yang menurut saya nanti bisa dipetakan ketika kasus ini akan berjalan. Oke, baik. Pak Benny Mamoto, terjadinya begitu banyak satu gerbong ikut Sambo karena memang pengaruh Sambonya yang begitu kuat, atau apa sih sebetulnya yang terjadi dan nggak ada yang berani melakukan menolak ketika itu betul-betul menyimpang sebetulnya? Ya, marilah kita tengok ke belakang, Pak ya. Jadi ketika belum ada bedol desa, mereka masih pada posisi di mana mereka ada faktor psikohierarki. Psikohierarki. Atasan bawahan, kewenangan Sambo yang begitu besar, sehingga mereka semua ikut. Nah, ketika sudah di bedol desa, tidak ada jabatan, tidak ada kaitan atasan bawahan, mulailah masing-masing berani bicara. Nah, ini saya melihat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2002 pasal 6 itu mengatur bawahan wajib menaati perintah atasan. Tapi berikutnya bawahan wajib menolak kalau perintah itu melanggar hukum. Melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sebagainya. Baru berikutnya dinyatakan bahwa ketika dapat perintah yang melanggar tadi, si bawahan ini berhak untuk mengadu atau melapor ke atasannya yang ngasih perintah untuk dapat perlindungan. Nah, inilah yang menurut kami ke depan harus disosialisasikan, kemudian dipahami oleh seluruh anggota, dijamin bahwa mereka itu ketika melakukan sikap kritis kepada atasannya, mereka dapat perlindungan. Bahkan mungkin dapat itu lapornya ke Kapolri ya, kalau itu ya, kalau Kadif Propam? Bisa atasan satu tingkat di atasnya, bisa juga ke Kapolri. Kalau punya akses? Supaya dapat perlindungan. Oke. Bung Rasamala, jadi kalau Anda sebagai kuasa hukumnya Sambo, apa sih kenapa begitu Sambo itu begitu bisa melibatkan banyak anggota polisi yang kemudian terseret dalam kasus itu? Sebetulnya karena faktor apa? Perintah atasan atau? Ya, sebenarnya sih sederhana aja, Mas Budiman. Kalau melihat kasus ini kan pasti Pak Sambo sebagai Kadif Propam kan memang punya kewenangan yang cukup tinggi. Besar. Tetapi memang kita melihat persoalan di kepolisian ini kan tidak sesederhana hanya melihat persoalan pada orangnya. Ini ada sistem di dalam, ada orang, ada budaya yang bekerja di sana. Nah, saya pikir ini momentum yang baik sebenarnya, apalagi setelah kasus Pak Sambo, ada kasus lain yang mengikuti, ini menjadi PR besar untuk memikirkan bukan hanya soal individunya di dalam, tetapi bagaimana memperbaiki sistem secara strategis, secara krusial untuk bisa melakukan perubahan yang lebih konkret dan lebih real. Nah, saya lihat pertama Mas Budiman yang mesti ada tentu komitmen. Komitmen itu mesti ada. Kapolri mungkin sekarang kita lihat arahnya mulai ke sana. Gitu. Nah, pertanyaan keduanya blueprint-nya ada nggak? Blueprint-nya untuk perbaikan itu sudah ada. Untuk perbaikan ya? Betul, untuk perbaikan itu sudah ada atau tidak. Kalau sudah ada, lantas siapa yang mau mengerjakan itu? Siapa yang diletakkan tanggung jawab untuk mengerjakan itu? Saya kira ke depan itu diskusinya harus dibawa lebih besar ke arah sana. Ya. Tapi gini, kalau pertanyaan saya adalah,
Sambo sebagai Kadif Propam, juga sebagai Ketua Satgasus, tentunya mempunyai banyak informasi ya soal polisi, soal perilaku polisi kan sumbernya di Kadif Propam. Apakah itu kemudian mempengaruhi dalam konteks relasi kekuasaan terhadap anggota-anggotanya? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua semakin terbuka. Mengenakan batik berbalut rompi tahanan, Ferdi Sambo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan Sambo menyusul tersangka lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'aruf. Namun ada yang jadi sorotan dari kedatangan Sambo. Sebuah buku hitam yang selalu digenggamnya. Tidak hanya sekali Sambo terlihat membawa buku hitam ini. Ia juga membawanya saat kepolisian melimpahkan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, menjelaskan buku hitam itu berisi catatan harian seluruh kegiatan Sambo. Kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu? Yang dijawab, kurang ajar apa komandan? Ternyata Ferdi Sambo... Lantas, apa sebenarnya isi buku hitam ini? Benarkah buku hitam berisi catatan kelam sejumlah oknum di kepolisian? Bung Rasamala, banyak orang menyoroti buku hitam yang isinya adalah catatan-catatan harian dari Ferdi Sambo. Anda pernah bertanya, sebetulnya ini buku apa sih sebetulnya? Saya pernah waktu itu beberapa kali ketemu beliau, Mas Budiman, waktu mengunjungi. Memang buku itu selalu dibawa waktu itu. Kebetulan waktu ketemu diletakkan di atas meja. Saya tanya, apa sih Pak isinya gitu. Beliau cuma tersenyum saja. Tersenyum? Tersenyum saja. Tersenyum itu artinya apa ya? Saya juga nggak paham. Saya nggak lanjutin lagi pertanyaan saya. Kenapa nggak dilanjutin, nggak ingin tahu ya? Ya, saya kan baru tidak terlalu banyak berinteraksi sebelumnya. Jadi saya menjaga juga kalau memang ada privacy yang tidak mungkin diungkapkan. Saya tidak mungkin juga, selalu ada batas juga di antara klien itu kan. Tetapi prinsipnya memang seperti yang disampaikan Pak Arman. Kebetulan Pak Arman memang lebih dekat dengan beliau. Pak Sambo ini kan memang pengalamannya cukup panjang, Mas Budiman. Sebelumnya sebagai Kasubdit 3, kemudian pernah di Tipidum, kemudian terakhir Kadif Propam. Itu artinya kalau dalam coba hampir semua aktivitas daerah kegiatan Sambo itu tercatat di situ semua ya? Yang diinformasikan ke saya melalui Pak Arman tentunya bahwa memang beliau rajin mencatat kegiatan-kegiatan beliau terkait dengan aktivitasnya. Sampai sebatas itu saja saya mendapat informasi terkait buku itu. Ya. Ketika bertemu dengan Bang Mala, informasi-informasinya juga dicatat juga gitu? Saya tidak tahu. Waktu ketemu saya sih dia tidak mencatat, ngobrol saja. Tapi dibawa kan bukunya? Dibawa, ditaruh. Dan selalu dibawa? Selalu. Ya beberapa kali ketemu dibawa dan waktu pemeriksaan di kepolisian ya juga waktu transfer ke kejaksaan juga dibawa juga buku itu. Memang saya lihat itu. Dan Anda kan pernah juga bekerja di KPK dulu ya, pernah mengurusin banyak bukti-bukti. Ada juga potensi bahwa itu merupakan data-data atau catatan-catatan yang satu saat mungkin bisa diungkapkan di pengadilan. Tentu secara spesifik saya kan tidak, karena saya belum pernah lihat isinya langsung Mas Budiman, artinya kan saya tidak bisa membuat satu asumsi ya. Tetapi pada prinsipnya sih kalau memang ada informasi penting di dalamnya dan itu bisa berguna untuk memperbaiki situasi dan keadaan sebagai konsekuensi apa yang telah dilakukan oleh Pak Sambo, saya pikir bisa saja itu disampaikan oleh Pak Sambo. Ada informasi penting untuk perbaikan kepolisian? Ya saya pikir beliau kan terlepas dari persoalan persoalan pidana yang beliau sedang hadapi, beliau punya kecintaan terhadap institusinya di kepolisian. Saya pikir itu beberapa kali disampaikan beliau. Oke, baik. Sugeng, Indonesian Police Watch. Jadi kalau Anda kan sering menelisik aktivitas-aktivitas polisi, informasi apa yang Anda dapat dengan buku hitam yang selalu dibawa oleh Ferdi Sambo sebetulnya? Ini saya cuma mau menerawang aja ya. Mas, menerawang? Menerawang. Di buku itu saya menduga ada tulisan gratifikasi. Hah? Iya, ada. Ya. Gratifikasi apa? Penerimaan uang koordinasi, ya. Ini nerawang atau Anda analisa? Nerawang ini. Tapi ini tulisan saya duga kuat tulisan beliau nih. Ya. Hah? Jadi ada dugaan saya dalam buku catatan tersebut tuh ada
penerimaan uang koordinasi terkait pengusaha tambang. Gimana Anda Terawangan bisa sampai ke situ? Ya kan namanya nerawang, Mas Budiman, ya. Dasarnya apa? Ya, Kamu mengaburkan fakta yang kamu ketahui atau gimana? jadi penerawangan itu beliau juga ada menyebut gratifikasi terkait penerimaan uang koordinasi. Setidak-tidaknya ada 2 wilayah ya di Kaltim ya yang menyangkut seorang IB ya, Bribtu IB. Kemudian di Kaltara ya menyangkut Bribtu HSB. Ya, itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga terkaitkan juga polisi jenderal bintang 2, bintang 1 ya. Selain itu apalagi kira-kira? Terawanganmu, Terawangan sama Karangan agak beda kan sebenarnya? Loh, ini kalau Terawangan itu kan satu keahlian, Mas. Oh, ya. keahlian? Keahlian kalau Terawangan. Saintifik kalau, itu? Iya, bukan saintifik enggak saya mau sebut lah ya. Tapi keahlian nih ya. Setidak-tidaknya 2 hal itu ya. Kalau Terawangan ini saya mau ditanya lagi, nanti bisa juga kita setengah kamar ya. Oh, setengah kamar? Iya, ya. Berarti ada sesuatu yang lebih konkret gitu? Oh iya dong. Ya. Enggak, biasanya IPW kan dapat umpan lambung juga dari dalam. Ya saya nggak mau mengatakan gitu dong, berarti saya membuka sumber ya. Harusnya Mas Rasa Mala sebagai advokatnya tuh yang membuka ya, walaupun dia tidak boleh membuka dalam hubungan kerahasiaan, beliaunya harus tahu ya, karena saya kan pembentuk kode etik ya, harus tahu, klien harus jujur pada dia. Jadi setidaknya 2 itu ya. Jadi buku hitam tuh bukan sesuatu yang buku-buku biasa seperti buku apa ya? Ada sesuatu informasi-informasi ya? Iya, bukan buku biasa ya. Dipegang oleh mantan Kadif Propam ya. Dan ingat loh ya, memang di dalam kode etik kepolisian ada larangan seorang anggota polisi membuka rahasia jabatannya. Ini terlarang nih. Oke. Ya. Tetapi pertanyaannya, ketika beliau Pak FS ini sudah dipecat, ya, apakah beliau masih terikat dengan kewajiban menjaga rahasia? Saya advokat, ya saya pembentuk kode etik ya. Kalau saya advokat, saya sampai mati pun tidak boleh membuka rahasia klien saya, ya. Sampai mati nih. Dalam status sebagai advokat ya. Tapi kalau misalnya polisi saya tidak tahu, ya, ketika dia sudah dipecat, apakah kewajiban itu masih melekat? Atau ya, untuk memelihara yang namanya damai, suasana tenang, walaupun penuh dengan api dalam sekam, ya harus tidak boleh dibuka buku hitam itu. Tidak boleh dibuka? Iya mungkin ya, ini kan Terawangan. Tapi kalau harapan Anda? Harapan dibuka saya aja gitu? Harapan saya pernah menyatakan ketika proses ini awal akan ada perlawanan ya, dari FS. Dan sudah tampil waktu itu perlawanan. 2 momen setidak-tidaknya ketika ada kawan-kawannya yang terkonsentrasi di rumahnya pada saat sebelum dia dijemput. Dan juga beredarnya perlawanan skema. Ya, skema. Ya. Kemudian ada juga peredaran lain. Apakah itu akan kemudian buku hitam ini akan berkembang? Kita lihat. Alam saja yang akan menuntun sampai arah mana perjalanan ini ya. Tapi bisa juga terjadi catatan kolega-kolega sebagai Kadif Propam ya? Oh iya. Iya. Gimana Mas? Ya ada mungkin catatan dari kolega-kolega polisi sebagai FS sebagai Kadif Propam ya, mencatat perilaku-perilaku itu. Oh iya, banyak sekali. Kalau buku itu cuma kecil itu Mas. Ya. Kalau kemudian memang dia masih terikat ya tidak boleh dibuka. Tapi kalau tidak terikat dibuka. Karena saya melihat praktek perlindungan di dalam catatan ini, praktek perlindungan terhadap dugaan pelanggaran menjadi permisif. Ya, kalau mau misalnya hitam putih, babak belur itu. Babak belur ya? Iya. Oke, Pak Beni Mamoto. Pak Beni, ini tradisi perwira-perwira tinggi bawa buku hitam itu tradisi yang memang sudah biasa di kepolisian ya Pak Beni? Ya, jadi memang para perwira tinggi itu selalu membawa buku catatan, entah ketika dipanggil rapat dan sebagainya, memberi briefing dan sebagainya, itu menjadi satu kebiasaan. Kenapa FS ini pegang sendiri? Kan sudah nggak ada ajudan. Oh. Ketika ada ajudan, ajudan pegang. Oh, yang pegang ajudan? Iya, sehingga ketika rapat ya nanti ajudan datang naruh buku itu di
Jadi ini kalau bicara kebiasaan. Kalau bicara isi terowongan tadi, apakah ditaruh di situ atau di tempat lain? Tapi kalau Kompolnas menganggap ini biasa-biasa aja gitu sebenarnya. Kalau ini kebiasaan memang, seperti saya. Nggak ada sesuatu informasi rahasia, atau bukan rahasia lah, informasi yang biasa saja, tapi bisa menjadi rahasia gitu. Kalau rahasia justru tidak dibawa. Tidak dibawa. Tapi dipegang terus oleh beliau. Kalau rahasia, sembunyikan. Hah? Kalau itu kemudian dibuka, digeledah, ketahuan. Kalau Kompolnas menganggap itu sesuatu yang tidak ada kecurigaan sedikit pun ya? Saya melihat dari sisi kebiasaan dulu Pak ya. Kebiasaan memang semua perwira tinggi, perwira menengah, catatan itu menjadi penting. Karena apa? Di situ isinya arahan dari pimpinan, kemudian jadwal kegiatan dan sebagainya. Oleh sebab itu kebiasaan membawa buku itu hal yang biasa. Soal isi sisi lain Pak. Tapi itu memang biasa saja bahwa perwira tinggi itu membawa catatan dan Sambo dipegang sendiri karena ajudannya udah nggak ada gitu ya. Betul. Oke, Taufik Basari, Bung Tobas, ini kan Komisi 3 DPR kan mitra dari kepolisian ya. Apa sih yang Anda baca dengan berbagai rentetan kejadian di polisi setelah kasus Duren 3 ya, Verdi Sambo sedang berjalan prosesnya, kemudian muncul tragedi Kanjuruhan, yang terakhir juga muncul kasus Teddy Minahasa. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di kepolisian? Tapi jawaban Tobas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya mulai dialog, kita coba dengar video berikut ini. Mau tidak mau kita harus melakukan reform dengan cara keras. Ini saya sudah sering sampaikan kan, Mbak, bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Ya, kalau tidak bisa kita perbaiki ya kita potong kepalanya kan. Yang melanggar langsung kita potong, sudah begitu aja. Ya pilihannya tinggal mau ikut gerbong atau tidak. Kalau nggak mau ikut gerbong ya keluar kan. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Oke, Taufik Basari, Bung Tobas, jadi Sambo belum selesai, muncul tragedi Kanjuruhan, muncul kasus Teddy Minahasa. Apa yang Anda baca dan yang sedang terjadi di tubuh kepolisian kita? Kalau saya melihat dua kasus terakhir lah, untuk kasus FS dan kasus TM ini kan yang menghebohkan dan menjadi ironi adalah melibatkan petinggi Polri, jenderal gitu ya. Nah tapi kalau saya melihatnya begini, yang patut kita telusuri terkait dengan dua kasus terakhir ini, apakah ini yang menghebohkan karena jenderalnya, ataukah sebenarnya pola-pola kejadian seperti ini, yaitu rekayasa kasus, kriminalisasi, penggelapan barang bukti, dan hal-hal lain laginya yang sebenarnya ada di dalam kasus-kasus yang melibatkan jenderal ini, sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa yang sering terjadi misalnya di tingkat bawah. Nah, kalau saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, justru ini adalah simbol dari bahwa ya kepalanya yang diberantas gitu ya. Kalau ternyata sebenarnya sudah terjadi di bawah-bawah, tapi ketika ada pelibatan petinggi yang selama ini tidak terlihat, tidak diketahui, ya ini saatnya untuk menunjukkan bahwa Pak Kapolri tegas, ya siapapun itu, mau dia petinggi, ya apabila memang terlibat dalam kasus-kasus yang sangat mencoreng dan memalukan citra polisi ini, maka harus disingkirkan. Ya itu yang saya tangkap pesan dari kejadian-kejadian ini. Jadi betul memang ironi, tapi di sisi lain kita bisa ambil suatu hikmahnya bahwa ya tanpa pandang bulu, ya kita mulai dari atas, jangan hanya dari bawah saja gitu. Tobas, jadi banyak analis yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian ini menunjukkan reformasi kepolisian yang gagal. Anda sependapat?
Saya melihatnya reformasi kepolisian yang belum tuntas. Belum tuntas. Belum tuntas. Artinya begini, kita tidak boleh menafikan bahwa upaya untuk kita melakukan reformasi kepolisian ini sudah berjalan. Ya. Ada yang berhasil, ada yang belum tuntas, ada yang mungkin gagal. Yang kemudian harus kita lihat gagalnya karena apa, belum tuntasnya karena apa. Kemudian yang berhasil, apa yang menyebabkan itu menjadi suatu keberhasilan. Nah, jadi kita harus objektif memang, tidak boleh kemudian kita pukul rata bahwa seolah-olah ini semua yang dilakukan selama ini gagal. Jangan juga seperti itu. Nah, kita harus obati dengan gini, penyakitnya harus diobati sesuai dengan obatnya. Jangan kemudian kita bakar seluruh gedungnya. Nah, itu yang menurut saya juga harus kita sikapi ya sebagai masyarakat untuk melihat secara objektif ini. Oke, baik. Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Ini kan kejadiannya hat-trick ya. Sambo, Kanjuruhan, Teddy Minahasa. Beruntun. Kalau Anda sebagai IPW yang sedang terjadi di kepolisian apa sih kok beruntun begini kejadiannya? Memang terjadi guncangan besar. Guncangan besar? Guncangan besar sudah pasti itu ya. Tahun 2021 IPW mencatat penindakan yang tegas juga oleh Pak Kapolri mengalami kenaikan 250% ya, yang diberhentikan dari dibandingkan 2020. Tetapi tidak ada jenderal. Ya. Tahun 2022 ini angkanya menarik nih Mas Budiman ya. Ada 2 bintang 2 di 2022. Oke. Ada 3 bintang 1. Ya, ini kan menarik. Saya lihatin. Apakah karena 2022 pertanyaannya apakah akan ada lagi 1 bintang 2 kena? Kita berharap tidak ya. Oleh karena itu saya melihat peristiwa ini menurut saya alamiah. Alamiah. Bukan perang bintang. Alamiah terjadi ya. Karena apa? Bukan perang bintang. Kalau perang bintang mungkin bisa dibilang rekayasa ya. Tetapi memang semua proses yang terjadi kan ada dasar peristiwa dan fakta dan bukti ya. Oleh karena itu yang harus kita lihat adalah pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri sebagai pimpinan ya. Ternyata beliau mengambil sikap tegas. Yang menarik adalah saya membaca hari ini survei yang dilakukan oleh Denny JA bahwa kepercayaan kepada institusi Polri ya dibandingkan dengan kepercayaan kepada Kapolrinya lebih tinggi kepada Kapolrinya. Artinya di sana ada problem bahwa ada kultur yang tidak baik di institusi ini, yang kemudian punya harapan sedang diperbaiki oleh Kapolri. Kita melihat rekam jejaknya begitu ya, Kalau ini mau konsisten, ya konsisten benar-benar mau ditindak hitam putih seperti saya katakan tadi, akan terjadi perang bintang benar. Oh, kalau ditindak bersih-bersih akan terjadi perang bintang benar. Terjadi perang bintang benar. Iya Pak Beni. Kalau bersih-bersih program yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Kapolri untuk betul-betul ini menjadi momentum untuk melakukan apa istilahnya bersih-bersih atau pemurnian terhadap lembaga kepolisian, itu sudah jalan dan bakal terjadi perang bintang atau gimana? Kalau saya melihatnya begini, seperti contoh kasus Irjen TM. Pak Kapolri sudah wanti-wanti, sudah memberi peringatan keras. Ketika masih ada yang bandel, itu hanya tunggu waktu. Ya contohnya ini, kasus TM, tanggal 21 Mei baru rilis prestasi, berhasil mengungkap sindikat plus menyita barang bukti 41,4 kg. Itu prestasi. Setelah itu melakukan tindak pidana dengan menggelapkan barang bukti, dia pikir udah nggak ada yang tahu, nggak akan terungkap. Tau-taunya Polda Metro mengungkap. Nah, baru kemudian barang buktinya ditelusuri, asalnya terbongkarlah penggelapan barang bukti itu. Yang disisihkan diganti dengan tawas. Artinya yang bersangkutan masih merasa aman, nggak akan kena, nggak akan terungkap. Kita bicara momentum Pak Beni, ya ini kan pengungkapan kasusnya TM, ya. Ini berbarengan dengan kemudian promosi atau pemindahan jabatan TM dari Kapolda Sumatera Barat ke Kapolda Jatim. Dan kemudian muncul ketika Presiden kemudian mengundang hampir 500 anggota perwira tinggi kepolisian ke istana. Ini koinsiden juga atau seperti apa? Semua serba kebetulan. Serba kebetulan. Tetapi yang jelas
promosi TM itu setelah prestasi pengungkapan. 21 Mei kan prestasi pengungkapan sindikat yang dilakukan oleh Kapolres Bukit Tinggi. Prestasi, kemudian promosi. Nah, promosi keluar, terbongkarnya kelakuan pasca pemusnahan barang bukti. Promosinya keluar, apakah memang asisten SDM-nya juga tidak mendeteksi bahwa ini ada kasus sehingga kemudian TM menjadi Kapolda Jatim? Belum terungkap kasusnya. Sama sekali senyap, nggak kedengaran? Tidak kedengaran, justru terungkap setelah Polda Metro mengungkap sindikat yang di Jakarta. Ditelusuri barang bukti berasal dari mana, nyambunglah ke TM. Oke, tapi kalau melihat case yang sedang berkembang, kalau menurut kalkulasi dan intuisi dari Pak Benny Mamoto yang juga udah banyak makan asam garam di kepolisian, mungkin nggak Sambo ini menjadi kunci untuk melakukan reformasi atau bersih-bersih di tubuh kepolisian? Apa yang terjadi dengan FS? Kemudian tergambar bagaimana bangunan kekuatannya yang selama ini dia bangun. Kalau itu masih bertahan, reformasi kultural tidak akan jalan. Tidak akan jalan? Karena terhambat dengan dia yang harusnya mengawasi, dia yang harusnya menindak internal yang melanggar, sementara dia yang justru mengorganisir. Nah, ada hikmah di balik ini, yaitu dengan terbongkarnya kasus FS ini, kemudian bersih-bersih, nah diharapkan reformasi kultural ini nanti bisa jalan. Oke, baik. Bung Rasamala, kalau memang ada semacam tawaran atau offering agar FS kemudian membuka saja semua penyimpangan-penyimpangan yang ada di lingkungan kepolisian untuk perbaikan kepolisian, apakah itu akan juga dikerjakan oleh FS? Saya pikir begini Mas Budiman, pertama Pak Sambo itu dari awal sudah menyampaikan bahwa betapa menyesalnya beliau terhadap situasi keadaan hari ini, bahwa reputasi kepolisian menurun, kemudian bagaimana konsekuensi yang begitu luas. Beliau menyampaikan bahwa tidak pernah membayangkan bahwa sedemikian beratnya konsekuensi itu. Nah, dalam kerangka itu terhadap semua yang ia miliki, kemampuan, pengetahuan, pengalaman dia selama dia di Kasubdit Tipidum, kemudian Kadif Propam terakhir, beliau juga terlibat dalam beberapa kasatgas untuk untuk membongkar kejahatan dan sebagainya. Apabila memang itu dibutuhkan untuk memperbaiki situasi itu, mungkin untuk dilakukan, beliau tentu bersedia untuk melakukan itu. Hanya saja kan yang perlu difikirkan adalah bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan itu. Artinya dalam konteks apakah beliau siap berkolaborasi, saya pikir beliau siap untuk berkolaborasi kalau memang itu yang diharapkan dari beliau untuk memperbaiki, kalau masih mungkin untuk memperbaiki situasi itu. Sekali lagi, apa yang disampaikan beliau dalam rangka terlepas dari soal pidana yang sekarang dihadapinya adalah kecintaannya pada institusi kepolisian yang dimana beliau sudah mengabdi di sana selama berpuluh-puluh tahun, ya Mas Budiman. Saya kira itu ke depan. Tetapi sedikit Mas Budiman, saya pikir yang kita bicarakan ini sekali lagi lebih luas. Kita tidak hanya bicara soal individual, hanya jenderal, bintang dan sebagainya. Jelas dalam beberapa peristiwa ini menggambarkan ada problem terhadap sistem, dan itu saya kira ke depan yang mesti dipikirkan dan diperbaiki. Dan dalam kerangka itulah kolaborasi dengan Pak Sambo misalnya, kalau itu bisa dibuat, itu arahnya ke sana. Akan lebih baik ya. Tapi gimana, sebelum dialog ini saya tutup, saya coba dengar terlebih dahulu ya. Bagaimana sebetulnya, segmen ini saya tutup adalah bagaimana sebenarnya harapan publik ya terhadap persidangan dalam kasus Sambo itu sendiri. Kasus-kasus ini Polri bisa belajar buat membersihkan dirinya. Ya semoga semakin bisa melayani masyarakat dengan baik sih, itu aja. Harapannya semoga Polri ke depannya lebih baik lagi. Kan kemarin-kemarin tuh polisi sempat disorot banget gitu ya kinerjanya. Semoga ke depannya ya lebih mengayomi masyarakat, lebih baik lagi deh ke depannya. Harapannya sebagai masyarakat, mudah-mudahan kejadian ini merupakan satu awal kebangkitan di mana bisa nunjukin bahwa Polri itu penegak hukum. Bukan hanya slogan saja, tapi benar-benar realitanya seperti apa. Dan kasus ini merupakan kasus yang dimana mungkin kalau menurut orang lain juga sebagai gunung es, dan sekarang baru munculnya itu benar-benar sekaligus yang gede. Harapan untuk Polri di Indonesia ini yaitu lebih untuk bisa
membangun citra baik lagi lah. Karena di mana Polri itu tugasnya kan yang utama mengayomi masyarakat ya. Dan nanti ke depannya untuk Polri bisa terus konsisten dalam mengusut berbagai permasalahan gitu. Jangan karena hanya lagi tersorot banyak media aja gitu, Polri bisa kerja secara maksimal. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Taufik Basari. Bung Tobas, apa yang harus dilakukan oleh kepolisian agar kasus Sambo, Kanjuruhan, dan Teddy Minahasa ini tidak terulang lagi? Yang pertama, jangan sampai ada gap antara yang disikapkan oleh Pak Kapolri, komitmen Pak Kapolri untuk melakukan pembenahan ini, ya, sikap tegas yang dilakukan oleh Kapolri dengan pelaksanaannya di lapangan. Oke. Kedua, kita tentu berharap ya para jajaran Polri sampai tingkat bawah, tingkat Kapolres bahkan tingkat Kapolsek mampu untuk menerjemahkan apa yang dilaksanakan oleh Pak Kapolri ini untuk melakukan pembunuhan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, terkait dengan kasus Sambo dan tema kita pada hari ini, apapun isi dari buku hitam Sambo, ya mau dia isinya menggemparkan atau mungkin tidak menggemparkan, jangan sampai kemudian pihak-pihak yang saat ini sedang memproses ini semua, termasuk memproses rekayasa kasusnya, menjadi ragu-ragu, menjadi takut, karena khawatir apa yang ada di dalam. Oleh karena itu, mau apapun isinya, ya kita berharap, kita dukung terus Pak Kapolri untuk membereskan ini. Dan Pak Kapolri saat ini butuh dukungan yang kuat, ya. Karena ya di bawahnya ini ya harus ada dalam satu gerbong saja, tidak boleh ada banyak gerbong, hanya ada satu gerbong yang dipimpin oleh Pak Kapolri. Baik, Taufik Basari. Sugeng, jadi apa saran Anda agar... Model ya, ada 3 modelnya. Model pertama adalah kalau dengan makna murni dan konsekuen. Penegakan hukum yang murni dan konsekuen. Jadi kalau ini adalah 3 kasus, 5 bintang muncul, artinya kalau dilihat sebagai permukaan saja, di bawahnya kan ada. Apakah mau juga dibongkar? Itu model pertama ya. Akan tetapi memang terjadi perang di sini. Ini tidak juga menjadi sesuatu yang sehat. Atau model yang kedua adalah pengakuan dosa. Yang sudah terjadi diakui semua. Dan membuat komitmen integritas bahwa ke depan tidak ada lagi. Begitu ada, potong. 3 pendek. Ya. Yang ketiga adalah ya kemudian yang tindakan tegas ini diteruskan ke depan. Baik. Ya. Kalau Pak Beni dari Kompolnas, apa yang akan dikerjakan oleh Kompolnas agar ini proses bersih-bersih menjadi lebih baik? Ya, kami dari Kompolnas memberi apresiasi kepada Bapak Kapolri serta memberikan dukungan penuh karena Bapak Kapolri kemarin sudah langsung vikon dengan seluruh jajaran yang memberi arahan secara detail penjabaran konkret langkah di lapangan atas arahan Bapak Presiden. Ini langsung direspon cepat. Nah, kemudian perlu peningkatan pengawasan internal, khususnya pengawasan melekat dari atasan langsung. Kami akan bekerja sama dengan pengawas internal untuk secara maksimal melakukan pengawasan agar masalah-masalah yang potensial menimbulkan keresahan masyarakat ataupun aduan-aduan yang macet ini akan bisa diselesaikan sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik. Baik. Bung Krasamala Aritonang. Jadi apa yang akan dikerjakan Anda kerjakan sebagai pengacara dengan memanfaatkan momen persidangan untuk mencegah agar kasus ini tidak terjadi, ada lesson learned yang dipelajari dalam kasus Sambo sebetulnya? Saya kira pertama begini Mas Budiman, ini jelas kita sepakat semua, ini adalah momentum yang sangat penting untuk perbaikan dan reformasi, bukan cuma kepolisian sebenarnya, kita sedang bicara integrated criminal justice system dalam skop yang lebih luas Mas Budiman. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti disampaikan Pak Sambo dari awal, beliau bersikap kooperatif, termasuk kalau ada kebutuhan bahwa beliau harus menyampaikan informasi, catatan apapun yang dianggap penting untuk melakukan perbaikan tersebut. Selagi beliau bisa memberikannya dan ada akses untuk itu, tentu beliau bersedia untuk melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Budiman, dalam level yang lebih besar kita bicara soal perbaikan sistem, termasuk di dalamnya ketika kita bicara fungsi-fungsi di dalam kepolisian, salah satunya penyidikan, maka kebijakan besarnya saya pikir itu mesti diperbaiki ke depan terkait misalnya soal hukum acara pidana kita yang sudah cukup lama, dan saya pikir salah satu akar persoalannya ada di sana untuk bisa melekatkan pengawasan yang lebih ketat dalam fungsi-fungsi
tadi. Saya pikir itu poin besarnya ke depan, Mas Budiman, dan kami akan mendorong juga tentu Pak Efes untuk bisa menjalani persidangan ini dengan baik. Bang Mala, Tobas, Pak Beni, dan Sugeng telah bergabung di satu meja The Forum. Persidangan adalah mekanisme paling beradab untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan. Keadilan bagi keluarga korban, keadilan bagi anggota polisi, dan keadilan bagi publik. Akankah Sambo mengambil alih semua tanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat? Kita tunggu saja ketukan palu hakim. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.